Lebih utama mana dakwah di lingkup keluarga daripada di lingkungan masyarakat? Bagaimana sikap Ahlussunnah ketika ditolak dakwahnya dengan keras atau jika kita diusir oleh keluarga kita? Mendakwai keluarga ini lebih didahulukan daripada mendakwai masyarakat tentunya. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaklah engkau mengingatkan keluargamu yang paling dekat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, sebelum beliau menyampaikan dakwah ini secara umum, maka beliau terlebih dahulu memanggil keluarga yang paling dekat dengan beliau. Sofiyah, bibi beliau panggil, Abbas, paman beliau panggil, dan orang yang masih keluarga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu kita mendakwahi masyarakat. Dan ini bukan berarti kita tidak berdakwah ke masyarakat kecuali setelah keluarga kita mendapatkan hidayah semuanya. Maknanya bukan demikian. Jadi yang penting kita sudah sampaikan kepada keluarga kita. Dan ini banyak hikmahnya. Ketika seseorang memulai dengan keluarganya sendiri, dan mereka biasanya banyak bermuamalah dengan kita dan mengenal kita dari semenjak kita kecil. Mungkin mereka lebih mendengar terhadap ucapan kita daripada orang lain. Adik kita, kakak kita, orang tua kita. Dan di awal dakwah kita perlu kekuatan, ya perlu dukungan. Sehingga kalau keluarga kita sendiri mendukung, meskipun tidak semuanya, ada sebagian mereka yang mendukung dakwah kita, maka ketika kita mulai mendakwahkan agama ini kepada masyarakat, seandainya di sana ada gangguan, maka kita sudah sedikit banyak ada yang memberikan dukungan kepada kita dari keluarga kita sendiri. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mendakwahkan, kemudian Khadijah masuk ke dalam agama Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam agama Islam. Abu Thalib meskipun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi Abu Thalib mendukung dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan membela mati-matian Rasulullah SAW, meskipun beliau tidak masuk ke dalam agama Islam. Ini diantara hikmah dari mendahulukan dakwah kepada keluarga sebelum yang lain. Bagaimana sikap Ahlussunnah ketika ditolak dakwahnya? Yang bisa kita sampaikan adalah menyampaikan. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan dakwah ini. Sebagaimana dahulu para anbiya, mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjelaskan, menyampaikan dengan sebenar-benar penyampaian. Kalau misalnya ditolak dakwahnya, maka inilah yang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW dibawa oleh Khadijah ke Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal mengetahui bahwasanya Muhammad beliau adalah seorang rasul yang diutus sebagaimana Musa alaihissalam adalah rasul yang diutus, maka beliau mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak datang seseorang dengan sesuatu yang engkau bawa atau persis dengan apa yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Maka kita harus tahu bahwasanya ini memang menjadi sunnatullah. Bahwasanya orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan kepada Islam itu ya akan dimusuhi. Akan ada di sana gangguan, akan ada di sana rintangan. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Dan itulah yang Allah SWT perintahkan kepada nabinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar. Wasbir ala ma yaqulun.
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi SAW juga ditentang dakwahnya, padahal beliau orang yang paling lembut, orang yang paling rahmah, orang yang paling hikmah, tapi beliau juga ditentang, dicela. Dan beliau mengetahui bahwa ini adalah sunnatullah yang namanya gangguan di dalam dakwah. Kemudian beliau bersabar dan diperintahkan bersabar sebagaimana para anbiya mereka bersabar. Bersabar yaitu dengan cara tidak menggerutu dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah istiqomah, terus berdakwah. Jangan menjadikan gangguan tadi atau sindiran-sindiran tadi, ucapan-ucapan yang jelek tadi, kemudian menjadikan kita mundur ke belakang, akhirnya tidak mau menyampaikan agama. Setelah itu kita bersabar dan terus kita menyampaikan dakwah ini. Dan yakinlah bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah SWT di dalam dakwah kita, kita terus memperbaiki keikhlasan dan kita berusaha untuk mencontoh Nabi SAW di dalam dakwah dengan kelembutan, kemudian kita tahu mana yang harus didahulukan. Yang jelas kita mencontoh Nabi SAW di dalam dakwah, bukan kita membuat sendiri cara dalam berdakwah. Maka insya Allah pertolongan Allah yang akan kita dapatkan. Akhirnya adalah akhir yang baik. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah dan juga para duat yang ada di sekitar kita di Indonesia, asatidzah, yang mereka sudah mendahului kita di dalam dakwah. Dahulunya mereka demikian diusir dan juga diganggu dakwahnya dan seterusnya, tapi setelah itu Allah SWT memberikan banyak jalan keluar. Bagaimana dakwah 20 tahun yang lalu dan bagaimana dakwah sekarang ini.